Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa amarana bil ittihadi wal i'tisam ala hablihil matin fa asbahna bihi mu'ana wa musana. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin qudwatul muftin wa imamul muwaqqi'in 'an rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, wabil khusus sahibul majlis, Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Habib Bagir, para habaib yang lain, saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu namanya. Yang tadi dari Yaman pertama, kedua dari Purwakarta, insyaallah nanti khitamuhu misk Habib Abbas dari Pekalongan. Bapak Ibu seluruh warga Tegal, insyaallah semua yang hadir dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pagi hari ini satu kehormatan buat saya hadir di majelis ini untuk bersama-sama hormat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Nabi ini Bapak Ibu sekarang alhamdulillah semakin besar. Betul apa tidak? Bahkan di Indonesia walaupun sekarang sudah bergeser, tahun-tahun lalu Indonesia ini masih aktsarul muslimina sya'ban fil alam, muslim terbesar di dunia itu Indonesia. Tahun sekarang katanya sudah bergeser, penduduk muslim terbesar adanya di Pakistan. Mungkin wong Tegal wis rada kurang produktif. Kalau anaknya banyakan ya insyaallah, bojone banyakan, insyaallah Islam terbesar ya Ki Sultan tetap wong Indonesia. Nah Ki Sultan bojone pira ya? Berapa? Satu. Oh berarti makomnya fa'in khiftum. Fa'in khiftum lamun pengecut sira kabeh. Jadi fa'in khiftum itu kalau diartikan lamun pengecut sira kabeh. Karena Islam semakin besar ini sejak dulu Nabi sudah memprediksi, bahkan ketika beliau hidup setan ini pasti gelisah melihat orang Islam semakin besar. Wa fi haditsin rawahul Bukhari, Nabi bersabda, inna syaitana qad aisa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Setan itu sudah putus asa untuk mencoba mengajak orang-orang yang pada sholat atau orang Islam untuk menyembah berhala seperti zaman dulu. Fi jaziratil Arab, di tanah Arab. Walaupun kemudian nanti sebagian ulama bisa mengartikannya bahkan bal wa fi jami'il anha'il ma'murah, bahkan di seluruh dunia setan putus asa. Wong Islam tambah lama tambah menyebar. Ulah alhamdulillah ya, seiring jadi pengurus NU saya sudah mendatangi bukan saja Indonesia, sudah khatam ya. Saya qad zurtul qaratil khams, saya sudah keliling 5 benua. Selandia Baru paling bawah ketemu wong Islam. Lah kalau negara Arab sih Islam semua.
Alhamdulillah. Sampai Afrika paling ujung Islam sampai sana, Eropa paling ujung Islam sampai sana. Sampai kalau Anda ke Papua Nugini ada orang Islam. Alhamdulillah. Lah setan putus asa, kok Islam ini bisa menyebar semakin besar semakin besar. Lah mereka untuk mengerem penyebaran umat Islam, setan wis putus asa. Apa yang membuat setan tidak putus asa? Langkah yang dilakukan satu, walakin fit tahrishi bainahum, setan akan melakukan at-tahrishi bainahum, mengadu domba wong Islam. Paham? Makanya Masya Allah, saya kalau baca hadis ini takut, Pak. Jadi setiap zaman itu setan akan melakukan itu. Orang yang tadinya rukun dibikin ribut. Makanya muqaddimah saya mengatakan alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Kita bersyukur kalau kita masih rukun seduluran. Kalau saya ditanya bagaimana kita ini di Indonesia menyelesaikan apa yang sekarang rame fi wasailil i'lam, kalau bahasa beliau tadi di sosial media, ribut-ribut itu, jawabannya sederhana, berhenti menyampaikan narasi kebencian antar umat Islam. Setuju? Ma bainal jawiyyin wa ma bainal alawiyin, berhenti. Dan ini yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau kita buka kanun asasi, ini kalau kanun asasi itu kalau bahasa sekarangnya undang-undang dasarnya NU. Itu yang nulis siapa? Yang nulis Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kenal nggih? Kenal nggih? Lawang NU kenal. Nah, pendiri Muhammadiyah siapa ya? Ki Ahmad Dahlan. Makanya saya bilang Muhammadiyah qul bidahlanan tashar wa nahdhatun bihasyimin qad ishtahar. Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah di Tegal ada Muhammadiyah ya. Wong Tegal banyak Muhammadiyah katanya. Partainya aja rata-rata Panadus, Panmangan. Nggih. Muhammadiyah qul bidahlanan tasyad. Muhammadiyah katakanlah didirikan oleh Ki Ahmad Dahlan. Wa nahdhatun, dan Nahdlatul Ulama bihasyimin didirikan oleh siapa? Ki Hasyim qad ishtahar, dan NU menjadi organisasi yang sangat masyhur. Nah, NU Muhammadiyah, Bapak Ibu, ada bedanya apa tidak? Ada. Namun Muhammadiyah jarang bikin maulid kayak begini, jarang ya. Apakah orang Muhammadiyah tidak cinta Nabi? Pertanyaannya. Cinta apa tidak? Cuman caranya lain. Orang NU kalau sama kiai sama habaib ketemu biasanya cium tangan. Orang Muhammadiyah kalau ketemu gurunya, ustadznya, biasa salaman, biasa Pak, jarang cium tangan. Pertanyaannya, kalau nggak cium tangan apa tidak berakhlak? Hah? Saya mau tanya, lebih berakhlak mana? Ada santri salaman karo Ki Sultan cium tangan, yang satu tidak cium tangan, tapi yang cium tangan tidak ngamplopin, yang tidak cium tangan ngamplopin, lebih berakhlak mana itu? Hah? Lebih berakhlak mana Kiai? Ayo. Makanya mengukur orang itu jangan satu sisi. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari ini, saya ketemu lucunya sekarang ketua PWNU. Beliau senang karena saya nulis kitab Mbah saya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya menulis biografi tentang Mbah Buyut saya. Mbah Buyut saya dari jalur ibu, dari Banten. Ya. Itu kakek saya yang keenam. Saya tulis kitab saya Tuhfatul Qasi wad Dani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Hayatuhu wa asruhu
asatidatuhu, talamidatuhu, zumala'uhu wa atharuhu lil ajyalil Indonesia. Paham ya, paham ya? Wis pakai manggut-manggut belah insyaallah paham. Lah saya ceritakan bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari itu gandrung sama perjuangan Indonesia karena salah satunya pengaruh daripada Mbah Nawawi Al-Bantani yang beliau melakukan tahrik al-muqawamah alal hukumah al-Hollandia, menggerakkan perlawanan kepada pemerintah Belanda pada masa itu. Cucunya Mbah Hasyim namanya Gus Kikin, sekarang ketua PWNU Jawa Timur, cerita, Masya Allah, pantas mbah saya itu dulu bagaimana berjuang lawan Belanda, Jepang sampai di penjara. Oh ternyata yang namanya murid ngikutin guru, udah gitu aja. Dan yang menarik Mbah Hasyim dalam kanun asasi ternyata juga selain gandrung pada melawan penjajah, beliau itu yang paling dicintai adalah persatuan. Fa innal ukhuwata wal ittihada wat ta'alufa mimma la yajhalu ahadun manfaata. Persatuan, perseduluran adalah kata Mbah Hasyim Asy'ari dalam konun asasinya NU ini sesuatu yang orang semua tahu pasti manfaatnya bagus. Saya mau tanya, sampean gebrek tahu gebrek ya? Ribut sama rukun bagusan mana? Bagusan rukun loh Pak. Sama tetangga ribut, sama saudara ribut. Dulu rukun udah diribut, itu apa masalahnya? Orang biasanya memusuhi saudara itu disebabkan karena bahasane almarhum Gus Dur kurang komunikasi. Kurang apa namanya? Komunikasiku diambil dari 3 bahasa. Kam itu bahasa Inggris, datang. Kedua bahasa Tegal, muni. Muni apa artinya? Bicara. Orang itu kalau dia mau datang, mau bicara, ketiga pakai bahasa Indonesia, kasih, saling memberi, insya Allah rukun. Betul apa tidak? Ahli fikih dulu disebutnya ahli dalil wal burhan, sama ahli tasawuf dulu disebutnya kadang-kadang dengan sebutan ahlil kasfi wal ayan. Kalau jarang ketemu, jarang 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 datang, jarang muni, jarang kasih, ya saling menyerang. Kata ahli fikih, ahli tasawuf itu sesat. Kata ahli fikih. Lah bagaimana tidak? Dulu ada namanya Imam Junaid Al-Baghdadi, punya guru namanya Ibnul Qarnabi. Ini diceritakan oleh Syekh Ihsan Jampes dalam kitab Sirajut Thalibin, syarah kitab Minhajul Abidin. Dalam satu bait saya menyebut nama Syekh Ihsan Jampes dalam kitab saya. Ihsanu Jampesil Kediri syarihun Minhaja abidina fina qarihun. Syekh Ihsan Jampes Al-Kediri, asalnya mana? Kediri. Ini kitabnya dibaca di Maroko. Di Maroko santri NU kuliah di Maroko, ulama Maroko baca kitabnya orang Indonesia, namanya Syekh Ihsan Jampes. Ki Said Agil Sirat, ketua umum PBNU dulu pernah nanya, man muallifuhu, siapa kuwi sing ngarang? Hadza Ihsan Jampes Al-Qadiri, Kediri kuwi. Dudu Al-Qadiri, Al-Kediri. Masya Allah. Syekh Ihsan Jampes menceritakan Imam Ibnul Qarnabi, Syekhul Junaid, Syekhut Taifah, gurunya ahli tasawuf terkenal itu Imam Ibnul Qarnabi. Lah niki Imam Ibnul Qarnabi pada masa itu kalau bahasa sekarang kiai viral, ulama viral. Saking viralnya, asal datang ke satu tempat orang ngajak selfie. Zaman sekarang rukun pertemuan itu selfie itu. Ketemu foto. Ternyata terkenal itu tidak enak. Orang dikasih Allah keterkenalan pada satu sisi, tapi ternyata dihalangi yang lain.
Itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Apa itu? Rubama a'taka famana'aka wa rubama mana'aka fa'a'taka fal ata'u ainul man'i. Orang itu kadang-kadang dikasih oleh Allah sesuatu tapi dihalangi sesuatu yang lain. Rubama a'taka Allahu 'alaikal malal katsir. Allah memberi padamu harta yang banyak, Allah memberi padamu keterkenalan, tapi famana'aka hadratal qudsi. Allah menghalangi kamu menikmati salatmu ora khusyuk. Wong terkenal kuwi sembahyang ora pati khusyuk asli. Ora enak. Baru mau ke Mekah tawaf diajak foto. Baru sholat diajak salaman. Orang terkenal tuh nggak enak. Ghabra'an nas ahabbu ilayya. Lebih enak nggak terkenal. Duduk di pojok ngaji haul maulid di sini, di belakang nyender karo merem, kan nggak ada yang ngomongin. Coba kalau Kiai Sultan niki ngantuk, diomongi, masya Allah, kan begitu. Coba saya ngantuk diomongi, coba Habib Bakir ngantuk diomongi. Orang terkenal nggak enak. Lah, panazala fi mahillatin fa'arafahal qaumu. Itu yang namanya Imam Ibnul Qarnabi satu ketika datang ke satu kampung, masih dikenal orang karena terkenal. Nggak nyaman, ya Allah kok hidup begini. Akhirnya beliau mendatangi al-hammam. Hammam itu toilet umum. Mengambil jubahnya orang yang lagi mandi. Bukan untuk dicolong, bukan. Tujuannya supaya orang berhenti memujinya, Pak. Berhenti memujinya. Ketika dipakai fayamshi qalilan qalilan, beliau jalan pelan-pelan. Orang yang punya jubah keluar dari kamar mandi kaget, jubah saya mana ya? Oh, itu yang nyolong. Begitu ditangkap, lu iki kiai kok nyolong. Akhirnya beliau dikenal dengan sebutan al-ma'ruf bilisil hammam. Ini ada kiai tapi nyolong di mana namanya? Kamar mandi. Ketika orang semua mencelanya, Ibnul Qarnabi justru mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah orang berhenti mencela saya. Ini kalau tidak dikomunikasikan antara ahlul kasfi wal iyan dengan ahlul dalil wal burhan, pasti yang pihak sini menyerang Ibnul Qarnabi. Tapi karena kata para ahli tasawuf, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu. Kalau sedang diserang, dijelek-jelekan orang, kuwi kiai ora bener kae ora bener kae ora bener. Orang yang alim dia hanya menjawab, biarkan saja. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu. Tidak perlu dijawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang sesungguhnya kami menginginkan. Kami mengatakan sudah berhenti menyampaikan narasi kebencian atas nama apapun, atas nama ras, atas nama suku, atas nama bahkan agama. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Panjenengan mau tahu bagaimana penjelasan al-alimil allamah al-muhaddithil musnid Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitabnya Muhammad al-Insanul Kamil, ketika beliau menjelaskan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus, kenapa Allah menggunakan rahmatan lil alamin, kata Sayyid Muhammad. Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin, lil mu'minin, bal yaqulu ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan. Lah kalau alam itu artinya keberadaan Islam, keberadaan Nabi, keberadaan umat Islam. Kalau saya turunkan NU, saya sebagai NU, orang NU, Nahdlatul Ulama didirikan oleh Mbah Hashim, tujuannya sama, agar rahmatan lil alamin. Tidak hanya rahmatan lin nahdiyin, yang duduk NU ben seneng karo NU, betul apa tidak? Mau Muhammadiyah seneng sama NU, seneng banyak loh Pak. Lo kemarin saya ngisi di Solo, itu Muhammadiyah seneng. Kampus UMS Solo 60% mahasiswane wong NU.
Berarti kan NU donatur tetap Muhammadiyah ya. Makanya ada pengurus PCNU bangga, Pak Kiai, alhamdulillah hubungan NU Muhammadiyah di kota ini, di kabupaten ini rukun sentosa. Muhammadiyah membangun rumah sakit dan kampus, NU menyiapkan mahasiswa dan pasiennya. Berarti NU rahmatan lil Muhammadiyah, kan begitu. Itulah rahmatan lil alamin, begitu. Bahkan kata Said Muhammad dalam kitabnya, makna rahmatan lil alamin itu termasuk Nabi Muhammad itu rahmatan lil kafirin, rahmatan lil munafiqin, rahmatan lil usah wal mudhnibin. Pada orang yang banyak dosanya pun Kanjeng Nabi membawa rahmat. Pada orang kafir pun Nabi membawa rahmat. Kepada orang munafik pun Nabi membawa rahmat. Maka saya ingin katakan, Masya Allah, ayo kita ikuti Kanjeng Nabi. Siapapun kita, warga NU, jadilah kita rahmatan lil alamin. Fattafarruqu, sebab saudara-saudara, kata Mbah Hasyim Asy'ari, perpecahan itu sababul khidlan. Oh, kita udah rukun dari dulu, Kiai Maha Baik rukun ya, kok tiba-tiba suruh berantem? Itu pasti akan semakin hina kita, semakin lemah kita, sababud dha'fi wal khidlan wal fashal, dan semakin tidak mampu. Saya cukup, saya katakan narasi kebencian itu harus diberhentikan. Bahaya Pak. Walaupun dan Afghanistan, 2 kali saya ke Afghanistan, misi negara ke sana mewakili PBNU, kumpul dengan masyayikh. Afghanistan itu 98 atau 99% Islam semua Pak. Sukunya cuma 6 Islam semua, mayoritas Maturidiyah dan Ahnaf madhabnya. Tapi nggak rukun-rukun, ribut antar kabilah, perang terus. Apa enak? Tidak enak. Madrasahnya hancur, sekolahnya hancur. Ya Allah, anak-anak nggak bisa sekolah. Maka ya Allah, ya Rasulullah, berhentilah di majelis-majelis manapun, kepada siapapun. Sebagaimana saya katakan pada saat saya hadir di Malang, ya Allah, habaib punya anak, coba mondok di Kiai Jawa. Kiai Jawa punya anak, suruh ngaji di tempat habaib supaya rukun. Benar semua betul? Gitu, asik Pak kalau rukun itu. Fakam min ailatin kabiratin, karena kata Mbah Hasyim Asy'ari, fakam min ailatin kabirah kanat fi raghadin minal aish, karena banyak orang yang dulunya kuat besar, tiba-tiba gara-gara bertengkar, Masya Allah, jadi hancur. Jangan sampai. Kalau ada, maaf, siapapun, apa orang Jawa, apa orang Cina, apa orang Arab, yang kebetulan oknumnya salah, di mana-mana oknum ada, betul apa tidak? Oknum ada apa tidak? Kalau yang nggak benar, luruskan. Setuju? Kiai sing kadang-kadang mungkin dipanggil Ustadz Kiai, tapi kemudian perilakunya nggak benar, ada apa tidak? Ada. Siapapun lah yang disebut habaib, mungkin kalau misalnya perilakunya pas nggak bener, ya nasihati. Dulu di Jakarta Habib Syami di Kuitang bilang, sama Kiai, kalau ada habaib muda itu yang kebetulan perilakunya nggak bener, tegur, kata Habib Syami di Kuitang. Tegur, aja ngisi-ngisine mbae, betul apa tidak? Jangan bikin malu siapa namanya? Mbahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai ya begitu, Gus ya begitu. Kalau nggak bener tegur, tapi jangan kita melanjutkan narasi kebencian. Oleh karenanya mari sama-sama kembali kita luruskan niat kita agar ulama-ulama kita, umat Islam di Indonesia tetap bersatu. Insya Allah dengan bersatu Islam akan semakin kuat. Allahumma. Perjuangannya berat, perjuangan kita berat. Tadi yang diceritakan Kiai tadi, ada selot, betul apa tidak? Ada narkoba. Ini perjuangan lebih jelas di depan kita. Belum lagi ada memperjuangkan faham ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin, semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.